Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan potensi ekonomi dari rencana penggusuran rakyat di PSN PIK 2. Seperti kita ketahui bahwa PSN PIK 2 kalau dihitung kira-kira akan menggusur sawah itu Kabupaten Tangerang dan Serang itu sekitar 70.000 hektar, tambak juga sekitar 70.000 hektar, kemudian panjang pantai sekitar 50 sampai 70 km. Nah, dari situ kita bisa menghitung ekonomi apa yang hilang kalau itu digusur semua. Pertama, dari rencana penggantian penggusuran itu yang dihargai hanya 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter, artinya petani hanya mendapat sekitar 300 juta sampai 500 juta per hektar. Nilai tersebut sebenarnya kalau dihitung apabila sawah dan tambak itu dikelola secara profesional dengan irigasi bagus, maka itu hanya setara dengan 1 sampai 2 tahun hasil panen. Coba bayangkan tanah mereka dihargai dengan hasil hanya 1 sampai 2 tahun hasil panen. Nah, kemudian berapa kehilangan hasil dari tersebut? Saya menghitung dari total kira-kira kehilangan ekonomi itu dari padi itu sekitar mungkin 6 sampai 10 triliun per tahun. Kemudian dari tambak ya mungkin sekitar 30 sampai 35 triliun per tahun. Dari nelayan mungkin 5 sampai 10 triliun per tahun. Artinya ada kehilangan ekonomi rakyat yang langsung dinikmati rakyat itu 40 sampai 50 triliun setahun. Nah, kemudian dari padi saja itu kira-kira akan kehilangan penghasilkan padi di situ. Kalau diperbaiki irigasinya, maka padi di sana saya perkirakan minimal menghasilkan 7 sampai 8 ton per hektar per kali panen gabah kering giling. Artinya dia bisa menghasilkan sekitar kalau 70.000 hektar maka itu sekitar 1,2 juta ton gabah kering giling per tahun. Itu yang kehilangan. Kemudian artinya kalau demikian maka setiap hektar padi sebenarnya setiap hektar itu bisa menghasilkan kalau dikelola dengan baik maka itu menghasilkan sekitar 100 sampai 120 juta per hektar per tahun. Nah, kalau tambak lebih ini lagi, kalau tambak yang dikelola dengan baik dan itu ditanami dengan komunitas yang mahal, ya, kombinasi antara bandeng dengan udang dan memang irigasinya diperbaiki, maka perkiraan saya 1 hektar itu bisa menghasilkan 400 sampai 500 juta per tahun. Jadi coba bayangkan kalau tambak dibeli 35.000 maka tidak sampai setahun sebenarnya udah balik modal. Nah, sekarang dari segi tenaga kerja kalau kita hitung, saya menghitung tenaga kerja yang hilang dari 3 kegiatan utama, yaitu adalah petani, petambak, nelayan, itu perkiraan saya 200 sampai 250.000 orang. Itu yang ke tenaga kerja langsung. Biasanya kalau di pertanian itu tenaga kerja langsung dengan tidak langsung termasuk upah dan lain biasanya 2 kali lipat. Artinya ada kehilangan 500.000 tenaga kerja. Itu dari segi ekonomi saja. Nah, orang sering membandingkan menyatakan bahwa dengan merubah itu menjadi wilayah pemukiman dan akan menampung tenaga kerja, kita tahu persis bahwa pemukiman itu tenaga kerja yang ditampung itu adalah ya mohon maaf bukan merendahkan, maksimum adalah satpam, kemudian pembantu rumah tangga, dan itu tidak terlalu banyak yang ditampung. Saya yakin tidak akan sampai 100.000 orang. Padahal tadi saya sudah menyatakan itu menghilangkan sekitar 500.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, itu dari segi ekonomi saja. Yang paling problem adalah bahwa ini orang-orang ini akan dipindahkan kemana? Karena Banten ini, daerah ini sudah penuh mau dipindahkan kemana? Mereka mau hidup di mana? Mau hidup di mana dengan menggusur mereka? Nah,
Sehingga menurut saya ini perlu dipertimbangkan. Saran saya sebenarnya adalah, udahlah, eh ini belum tadi istilah negara non negara. Kenapa pemerintah ini sajalah. Kalau mau mensejahterakan rakyat, maka mungkin pemerintah lebih baik memperbaiki semua irigasi dan menjadikan wilayah PIK 2, PSN PIK 2 ini wilayah pertanian modern yang dekat dengan Jakarta, wilayah pertambakan modern, wilayah nelayan modern, wilayah pengolahan ikan terintegrasi, sehingga menjadi sumber pangan, sumber kehidupan rakyat, dan mungkin yang dikatakan sumber pariwisata bisa tidak tertutup kemungkinan karena bisa menjadi objek wisata bagi wisata pedesaan. Sama saja yang direncanakan Pantai Indah Kapuk yang dijadikan wisata kan adalah hutan mangrove. Hutan mangrove itu aja yang dikelola oleh negara, kemudian wilayah-wilayah itu menjadi wilayah pertanian modern, menjadi tempat wisata. Kita lihat wisata di Bali kan juga sawah-sawah, bukan sesuatu yang mewah-mewah. Jadi ya adalah konsep yang sangat berbeda. Nah, yang sekarang pemerintah daerah sering juga mengatakan bahwa PAD-nya naik. Betul, PAD naik tapi rakyat Anda usir, gitu kan. PAD naik kan itu adalah hanya karena apa namanya harga tanah yang naik. Bagi suatu negara, PAD bukanlah suatu tujuan, tapi yang tujuan adalah kesejahteraan rakyat. Dan sekali lagi, bahwa itulah perhitungannya, saya ulangi, dengan menggusur rakyat dari PSN PIK 2, kan kita kehilangan sawah 70.000 hektar, kita kehilangan tambak 70.000 hektar, kita kehilangan pantai, tempat nelayan itu sekitar 70 kilometer. Jadi itu angka itu yang harus kita hitung. Kita kehilangan lapangan kerja 250 sampai 500.000 lapangan kerja. Kita kehilangan penghasilan padi, hasil padi sekitar sekitar 1 sampai 1,2 juta ton per tahun, dan kita kehilangan kalau hasil tambak itu sekitar, saya ambil aja rata-rata bandeng itu 3 ton, itu biasanya 4 ton, 3 ton lah. 3 kali 7 sama dengan 2,1, mungkin 3 juta ton sekali panen, 3 juta ton sekali panen. Nah, biasanya bandeng itu 3 kali panen, berarti sekitar 10 juta ton bandeng dan udang per tahun. Nah, itu kehilangan yang harus dihitung. Jadi jangan ada pihak-pihak selalu menyatakan bahwa dengan PIK 2 ini akan menambah tenaga kerja, tapi dia tidak menghitung kehilangan tenaga kerja, kehilangan penghasilan padi, kehilangan penghasilan ikan. Tadi saya belum masukkan ikan, saya nggak tahu jumlahnya, kira-kira saya pikir mungkin ya jutaan ton juga kalau ikannya bagus. Jadi saya pikir berpikirlah secara realistis bahwa menggusur rakyat dengan harga yang sangat murah itu adalah kebiadaban dan mencabut rakyat dari akar kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.